Persebaya Surabaya kembali membuktikan diri sebagai salah satu tim paling solid di Liga 1 Indonesia musim ini. Bermain di kandang lawan yang dikenal angker, Stadion Iwayan Dipta, Bajul Ijo justru tampil tanpa beban dan penuh kepercayaan diri saat menghadapi Bali United. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang bagaimana sebuah tim mampu mengeksekusi rencana permainan dengan nyaris sempurna. Di balik performa impresif tersebut, peran Bernardo Tavares sebagai juru taktik kembali menjadi sorotan utama. Sejak awal pertandingan, Persebaya Surabaya menunjukkan pendekatan yang sangat matang. Tidak gegabah, tidak terpancing tempo cepat tuan rumah, dan tetap disiplin menjaga organisasi permainan. Bernardo Tavares tampak sukses meramu strategi yang membuat Bali United kesulitan mengembangkan permainan khas mereka. Persebaya memilih bermain efektif, menunggu momen yang tepat, lalu menghukum setiap celah yang ditinggalkan lawan. Gol pembuka yang tercipta pada menit ke-26 menjadi titik balik pertandingan. Berawal dari situasi kemelut di depan gawang Bali United, Mihailo Provic menunjukkan ketajamannya dengan memanfaatkan peluang yang ada. Gol ini menjadi bukti bahwa Persebaya bukan hanya mengandalkan pertahanan rapat, tetapi juga memiliki naluri menyerang yang mematikan. Keunggulan ini membuat mental pemain semakin terangkat, sementara Bali United justru mulai kehilangan kendali. Memasuki babak kedua, skema permainan Persebaya semakin terlihat jelas. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang menjadi senjata utama. Pada menit ke-69, Francisco Rivera kembali menunjukkan perannya sebagai motor serangan. Umpan mendatar yang dilepaskannya sukses dimaksimalkan oleh Alvan Suaib dengan penyelesaian yang tenang dan terukur. Gol kedua ini semakin menegaskan dominasi Persebaya di laga tersebut. Tak butuh waktu lama, Persebaya kembali mencetak gol. Pada menit ke-73, pergerakan dari lini belakang menjadi kejutan bagi pertahanan Bali United. Risto Mitrevski yang ikut membantu serangan mampu menyelesaikan assist indah dari Gali Freitas dengan sempurna. Gol ketiga ini menjadi simbol keberhasilan taktik Bernardo Tavares yang berani dan fleksibel. Bali United memang sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Jordi Bruin pada menit ke-88, namun hal tersebut tak banyak mengubah jalannya pertandingan. Skor 1-3 bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membawa Persebaya Surabaya naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin dari 20 pertandingan, sementara Bali United harus tertahan di posisi 8 dengan 28 poin. Kemenangan ini menegaskan bahwa Persebaya Surabaya bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga matang secara taktik. Sebuah penampilan berkelas yang menunjukkan bahwa Bajul Ijo layak diperhitungkan dalam persaingan papan atas Liga 1 musim ini. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Bali United ini pada akhirnya bukan sekadar catatan 3 poin di papan klasemen. Lebih dari itu, laga di Stadion Iwayan Dipta menjadi cermin kedewasaan sebuah tim yang sedang tumbuh dengan arah yang jelas. Di tengah tekanan laga tandang, atmosfer stadion yang tidak bersahabat, serta kualitas lawan yang sudah terbukti di Liga 1, Persebaya justru tampil tenang, terukur, dan penuh keyakinan. Inilah kemenangan yang lahir dari perencanaan matang, keberanian mengambil keputusan, dan eksekusi yang nyaris tanpa celah. Bernardo Tavares kembali menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau dominasi penguasaan bola, melainkan tentang bagaimana membaca permainan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki tim. Persebaya tidak tampil berlebihan, tidak pula bermain reaktif. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus menekan, dan kapan harus mematikan lawan melalui serangan balik cepat. Setiap gol yang tercipta seolah menjadi potongan puzzle dari rencana besar yang sudah disusun sejak sebelum laga dimulai. Gol Mihailo Provic membuka jalan, tetapi yang membuat kemenangan ini terasa istimewa adalah cara Persebaya menjaga ritme setelah unggul. Tidak panik, tidak kehilangan fokus, dan tetap disiplin menjalankan instruksi. Francisco Rivera tampil sebagai penghubung yang vital, menghadirkan ketenangan di lini tengah sekaligus menjadi motor transisi. Alvan Suaib membayar kepercayaan dengan penyelesaian klinis, sementara Risto Mitrevski membuktikan bahwa kontribusi seorang bek tak selalu berhenti di area pertahanan. Semua pemain, dari lini belakang hingga depan, seakan memahami peran masing-masing dengan sangat baik. Bali United memang sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir. Namun gol tersebut lebih terasa sebagai penegasan bahwa Persebaya tetap manusiawi, bukan tanpa celah. Justru disitulah nilai kemenangan ini semakin terasa. Persebaya mampu mengendalikan situasi, tidak goyah meski kebobolan, dan tetap menutup pertandingan dengan kepala tegak. Mentalitas seperti inilah yang selama ini sering dirindukan oleh bonek dan bonita.
Hasil ini membawa Persebaya Surabaya ke posisi 5 besar klasemen sementara, sebuah pencapaian yang bukan datang secara instan. Dengan 35 poin dari 20 pertandingan, Bajul Ijo kini semakin dekat dengan zona persaingan papan atas. Lebih penting lagi, performa ini menunjukkan konsistensi yang mulai terbentuk. Bukan hanya menang, tetapi menang dengan identitas permainan yang jelas. Ini adalah fondasi penting jika Persebaya ingin terus melangkah lebih jauh di sisa musim. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi alarm bagi Bali United. Bermain di kandang sendiri namun kesulitan mengembangkan permainan tentu bukan hasil yang diharapkan. Mereka harus segera melakukan evaluasi, terutama dalam menghadapi tim-tim yang bermain disiplin dan mengandalkan transisi cepat. Liga 1 adalah kompetisi panjang, dan setiap detail kecil bisa menjadi pembeda antara bertahan di papan tengah atau kembali bersaing di jalur juara. Bagi Persebaya, kemenangan ini harus dijadikan pijakan, bukan alasan untuk berpuas diri. Tantangan ke depan jelas tidak akan lebih mudah. Setiap tim kini akan melihat Bajul Ijo sebagai lawan yang serius, bukan sekadar kuda hitam. Konsistensi, fokus, dan kerendahan hati menjadi kunci agar performa apik ini tidak hanya menjadi satu malam yang berkesan, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju target yang lebih besar. Bernardo Tavares pun layak mendapatkan apresiasi lebih. Di tengah dinamika sepak bola Indonesia yang penuh tekanan, ia tetap memegang prinsip, percaya pada proses, dan berani memberikan kepercayaan kepada pemainnya. Kemenangan di Gianyar ini adalah bukti bahwa pendekatan tersebut mulai membuahkan hasil. Tim ini bukan hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Pada akhirnya, laga ini akan selalu dikenang sebagai salah satu penampilan terbaik Persebaya di musim ini. Sebuah pertandingan yang menunjukkan karakter, kecerdikan taktik, dan mental baja. Bagi supporter, ini adalah harapan baru. Harapan bahwa Persebaya Surabaya tidak hanya hadir untuk meramaikan Liga 1, tetapi siap bersaing, siap menantang, dan siap menuliskan cerita besar mereka sendiri. Jika performa seperti ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin Persebaya akan menjadi faktor penentu dalam perebutan posisi papan atas. Liga 1 masih panjang, jalan masih berliku, namun satu hal kini semakin jelas, Persebaya Surabaya sedang berada di jalur yang tepat. Dan kemenangan atas Bali United ini bisa menjadi titik balik, momentum penting yang menguatkan keyakinan bahwa Bajul Ijo memang pantas diperhitungkan sebagai kekuatan nyata di sepak bola Indonesia.